Bisnis gak berubah karena niat, tapi karena langkah nyata. Ini 7 langkah mengubah bisnismu. Perhatiin ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa bisnis yang dijalani kok kayaknya mandek, nggak maju-maju? Nah, kalau iya, Anda datang ke tempat yang pas banget. Kali ini, kita bakal bedah tuntas 7 langkah dari Dewangga buat mengubah bisnis Anda, tapi mulainya dari dalam diri. Yuk, kita langsung aja. Rasanya tuh udah kerja keras banget ya kan, siang malam, pikiran ke bisnis terus, tapi kok hasilnya kayak jalan di tempat? Kalau Anda ngerasain ini, tenang, Anda nggak sendirian. Ini masalah yang umum banget dialami banyak pengusaha. Nah, Dewangga ini nangkep banget perasaan ini. Kalimatnya tuh, bisnis sudah lama tapi hasil masih segitu-segitu saja. Wah, ini ngena banget sih ya. Menggambarkan frustasinya para pengusaha yang udah ngasih waktu bertahun-tahun tapi pertumbuhannya belum kelihatan. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita keluar dari jebakan ini? Gimana caranya kita bisa memutus siklus stagnan yang bikin capek ini? Nah, itu dia yang bakal kita kupas tuntas. Yang menarik di sini, solusinya itu bukan soal nyari strategi marketing baru atau taktik jualan yang aneh-aneh. Bukan. Menurut sumber kita, perubahan yang sesungguhnya itu justru dimulai dari dalam diri kita sendiri, sebuah pergeseran internal. Yuk, kita masuk ke 2 langkah pertama yang jadi fondasinya. Ini semua bukan soal teknis dulu, tapi soal mindset dan refleksi diri. Ini dasarnya sebelum kita ngomongin soal aksi. Langkah pertama, besarkan niatnya. Coba deh kita lihat perbedaannya. Kalau niat kita kecil, ya mungkin cuma buat diri sendiri, energinya juga jadi kecil. Tapi kalau niatnya besar, misalnya untuk keluarga, untuk bantu orang banyak, untuk umat, itu bisa menarik energi yang jauh lebih besar. Ini bukan cuma soal motivasi, tapi soal menciptakan tujuan yang lebih besar dari diri kita. Dan di sini kita lihat dimensi spiritualnya. Saat niat kita itu besar dan tulus, ada sebuah keyakinan bahwa pertolongan yang nggak kita duga-duga itu bakal datang mendekat. Oke, setelah niatnya diperbesar, langkah kedua adalah muhasabah, introspeksi diri. Pertanyaannya sekarang dibalik, bukan lagi apa yang salah sama bisnis saya, tapi apa yang salah sama diri saya. Nah, ini dia nih, beberapa kemungkinan akar masalah yang sering banget kita abaikan. Bisa jadi karena ilmu kita kurang, atau kita nggak konsisten, sering nunda-nunda, atau jangan-jangan cara kita bersikap ke orang lain. Intinya gini, masalah eksternal di bisnis itu seringkali cuma cerminan dari masalah internal di dalam diri kita. Baik, setelah beres-beres di dalam diri, sekarang waktunya kita pindah ke langkah-langkah yang lebih praktis, yang bisa langsung dieksekusi buat bikin perubahan yang nyata. Nah, setelah kita nemuin akar masalahnya lewat introspeksi tadi, ini dia blueprintnya. Langkah selanjutnya adalah mengubah rasa menjadi aksi. Dimulai dari komitmen, lalu fokus ke satu tujuan aja, bikin rencana yang detail, dan yang paling penting, eksekusi, eksekusi, eksekusi. Dengan konsisten. Kita dalemin sedikit ya, kenapa sih harus satu tujuan? Soalnya, menurut Dewangga, kalau target kita kebanyakan, kita malah jadi nggak fokus. Akhirnya, nggak ada yang tercapai. Jadi coba deh, pilih satu hal yang paling besar dampaknya buat setahun ke depan dan kerahkan semua energi ke sana. Terus gimana kalau kita bingung? Gimana cara bikin rencananya? Ini wajar banget. Solusinya sederhana tapi ampuh banget. Cari ilmu, cari guru atau mentor yang bisa ngebimbing. Tapi nggak sembarang mentor ya, cari yang memenuhi 3 kriteria penting ini. Pertama, ilmunya teruji, artinya udah terbukti berhasil, bukan cuma teori. Kedua, amalnya teruji. Dia beneran ngelakuin apa yang dia ajarin. Dan ketiga, akhlaknya teruji. Jadi, belajar sama dia itu bukan cuma bikin bisnis kita lebih baik, tapi juga bikin kita jadi pribadi yang lebih baik. Begitu punya rencana, jangan ditunda. Kutipan ini benar-benar jadi pengingat keras buat kita. Sebagai pengusaha kan nggak ada bos. Jadi pintu buat menunda itu selalu kebuka lebar. Kita harus lawan itu, mulai sekarang juga. Dan pas eksekusi, kasih yang terbaik, jangan hitung-hitungan. Fokus ke usaha maksimal. Nah, sekarang kita sampai di langkah yang terakhir. Langkah yang mungkin paling dalam dan bisa jadi yang paling nggak kita duga dari semuanya. Ini bukan lagi soal jualan, marketing, atau keuangan. Bukan, ini soal sesuatu yang jauh lebih personal, yang ternyata jadi fondasi dari semua kesuksesan yang kita kejar. Dan ini dia, langkah ketujuh adalah perbaiki hubungan Anda dengan orang tua. Sumber kita mengamati sebuah pola yang luar biasa. Katanya, kalau urusan sama orang tua kita beres, entah kenapa urusan-urusan lain itu jadi ikut beres. Ini seperti kunci pembuka rezeki yang sering banget kita lupakan. Jadi yuk kita rangkum lagi ke 7 langkah transformasi ini. 1. Besarkan niat.
2. Muhasabah, buat nemuin akar masalah. 3. Berkomitmen buat menyelesaikannya. 4. Tetapkan satu tujuan dan bikin rencana detail. 5. Eksekusi tanpa nunda. 6. Kasih yang terbaik, jangan hitung-hitungan. Dan yang ketujuh, kunci dari semuanya, perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Dan kita tutup dengan pesan yang jelek banget. Kalau kita keras ke diri sendiri, maka kehidupan akan lunak kepada kita. Perubahan itu butuh disiplin. Ini ajakan untuk kita menuntut lebih dari diri sendiri biar kehidupan juga ngasih lebih ke kita. Jadi pertanyaan terakhirnya adalah, seberapa keras kita mau berjuang buat perubahan yang kita inginkan? 1 like dari kamu itu dukungan, 1 share itu kepedulian, dan 1 subscribe itu langkah untuk terus bertumbuh bersama. Semoga info tadi bermanfaat. Komen MAU jika Anda ingin mendapatkan free ebook tentang bisnis dari kami.